Ini sekitar bulan Juni, terus Juni atau Juli ya, Juli. Terus kemudian kita sudah bergerak sejauh ini. Pertama bahwa kalau di dalam PMK tadi, BKKBN mendapatkan tugas untuk vaksinasi keluarga. Sasarannya itu terutama adalah vaksinasi keluarga. Nah, yang sudah kita lakukan atau yang sedang kita perjuangkan kemarin untuk pelaksanaan vaksinasi di Barsa City, kemarin saya baru minta untuk 200 itu untuk difabel dan keluarganya. Tentunya nanti begitu kami bisa baik BKKBN maupun kami bisa koordinasi dengan berbagai pihak yang sudah mempunyai vaksin, kami nanti akan membuat prioritas yang berikutnya adalah ibu hamil, ibu menyusui, atau juga anak yang belum tersasar. Nah, Bu Ana, ini yang jelas, tadi kan kami sudah menyampaikan bahwa baik vaksin maupun fasilitasi anggaran yang dari BKKBN belum keluar. Namun demikian BKKBN perwakilan DIY tetap berusaha melalui celah-celah berbagai hal. Kami sendiri itu nanti rencananya akan koordinasi dengan Komandan Kodim Pak Arief yang kebetulan vaksinnya akan datang dalam 1-2 hari ini akan datang vaksin yang merupakan jatahnya TNI. Kalau misalkan memungkinkan ini dipakai dulu atau kami membantu program keberhasilannya sana sini ya sama kan tidak masalah. Apakah itu kita pakai jatahnya vaksin yang memang harus dilakukan BKKBN sendiri ataukah kita membantu TNI, Polri maupun Dinas Kesehatan, menurut saya sama saja. Yang penting tujuannya adalah semuanya menyasar untuk masyarakat dan segera tercapainya herd immunity. Bahwa itu kami yang di BKKBN harus mengutamakan vaksinasi keluarga itu menjadi catatan prioritas bagi kami. Gitu. Tapi keadaannya, situasinya itu tadi harus cepat. Neng vaksinnya juga rendet gitu. Fasilitasi yang lain juga masih belum ditangani. Mbak Bilih Mekaten, terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Bu Suci yang sudah menjawab pertanyaan. Baik, karena waktu ya untuk sesi kedua akan segera dimulai, mohon izin untuk membacakan kesimpulan untuk webinar di sesi 1 ini, bahwa di masa pandemi IBI siap memberikan pelayanan terutama dalam pelayanan KIA, KB Kespro sesuai prokes dan arahan kebijakan. IBI telah bekerja sama dengan kementerian, dinas terkait melakukan upaya untuk penurunan kasus COVID-19, khususnya pada kesehatan ibu dan anak. Dan saatnya bidan memberikan pelayanan profesional KIA KB Kespro yang merupakan bagian integral dari sistem yang diberikan secara mandiri, kolaborasi, rujukan sebagai upaya bersatu, bergerak bersama untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak menuju Indonesia maju. Sebelum acara webinar sesi 1 ditutup, perkenalkan saya di sini mengucapkan terima kasih kepada narasumber hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar atas partisipasinya. Saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kekurangan dalam memandu webinar di sesi yang pertama ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Kami ucapkan terima kasih kepada moderator dan para narasumber dalam sesi panel 1 tadi. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama sesi panel kedua yang akan dipandu oleh moderator kedua,
kepada Dr. Amalina Trisusilani, Sarjana Sains Terapan Master of Public Health, disilahkan. Kayaknya langsung. Tapi kami juga sedang mengurus untuk bisa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada pembawa acara. Saya selaku moderator akan memandu panel pada sesi kedua. Saya ingin menyapa para peserta webinar. Apakah masih semangat? Insya Allah. Pada sesi 1 telah dibahas mengenai kebijakan Dinas Kesehatan Sleman, dukungan Dinas dalam pelaksanaan vaksinasi COVID di PMB, peran IPI dalam kesiapan bidan dalam mendukung percepatan vaksinasi COVID-19. Pada sesi 2 ini telah hadir 2 narasumber yang expert di bidangnya yang tidak kalah menarik. Narasumber 1 oleh Dr. Irwan Taufikur Rahman, spesialis Skin Consultant. Narasumber 2 oleh Dr. Alifah Anggraini, Magister Science, spesialis anak konsultan. Apa kabar, Dok, siang hari ini? Terima kasih telah berkenan hadir. Tema yang keempat yang akan disampaikan oleh Dr. Irwan mengenai pelayanan ANC, PNC di masa pandemik vaksinasi COVID pada ibu hamil dan ibu menyusui. Saya akan terlebih dahulu membacakan CV singkat beliau. Nama Dr. Irwan Taufikur Rahman, spesialis Skin Consultant. Beliau dokter konsulen spesialis kebidanan dan kandungan dan kebidanan. Jabatan beliau Kepala Instalasi Maternal Perinatal RSUD Dr. Sarjito, Departemen Obstetri dan Ginekologi FKK MK UGM RSUD Dr. Sarjito Yogyakarta, anggota Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI, HKFM, Himpunan Kedokteran Feto Maternal Indonesia, ISUOG, International Society of Ultrasound and Obstetric and Gynecology. Pendidikan Dokter FK UGM pada tahun 2000, dokter spesialis Oskin, Fakultas Kedokteran UGM tahun 2004, dan konsultan meto maternal Kolegium POGI. Sejak varian Delta muncul pada bulan Juni, semakin banyak yang terinfeksi, terjadi kenaikan angka kematian, tetapi pelayanan pada ibu hamil dan bayi harus tetap diprioritaskan. Nah, bagaimana pelayanan ANC, PNC pada masa pandemi ini, dan bagaimana vaksinasi COVID pada ibu hamil dan ibu menyusui sebagai salah satu strategi penanggulangannya. Waktu yang diberikan selama 45 menit, Dok. 35 menit pemaparan dan 10 menit diskusi di akhir sesi. Monggo kami persilahkan langsung saja kepada Dr. Irwan untuk pemaparan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Tes, ya, sudah masuk ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan selama masa pandemi ini. Sebetulnya saya di sini menyampaikan 2 topik ya, mudah-mudahan cukup. Jadi yang pertama tentang bagaimana kita melakukan ANC, PNC selama masa pandemik. Yang
kedua adalah topik yang mungkin masih cukup hangat, yaitu tentang vaksinasi pada ibu hamil dan ibu menyusui. Ini saya share screen dari sini. Ya, mungkin yang topik pertama dulu ya. Jadi ini sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-70 ya kepada Ibu Bidan semua. Mudah-mudahan makin berjaya, mudah-mudahan niat baik kita untuk untuk mencegah atau menurunkan angka kematian ibu dan neonatus, kemudian memperbaiki kualitas generasi yang akan datang ini bisa berjalan atau bisa tercapai ya. Dan itu bukan pekerjaan mudah ya. Ini sebetulnya merupakan pekerjaan yang cukup panjang dan memerlukan kerjasama antar profesi ya. Next slide. Nah, ini mungkin saya lewati ya karena keterbatasan waktu. Jadi mungkin nanti selain buku yang kita pakai itu, selain buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, juga nanti tolong para ibu bidan juga membaca tentang KMK RI HK 0107 ya, di mana di situ ada skema penggunaan rapid diagnostic tes antigen dalam menentukan atau dalam skema screening bahkan sampai diagnosis dan manajemen ibu atau manajemen pasien dengan COVID-19. Di situ ada kasus yang kita sebut suspek, kemudian ada kasus yang kita sebut probable, kemudian ada kasus yang kita sebut terkonfirmasi, dan ada kasus bukan COVID-19 atau discarded ya. Jadi mungkin next slide ini kita lewati aja, kan ini hanya definisi, mungkin nanti bisa dibaca. Jadi ini definisi kasus probable, definisi kasus terkonfirmasi, kemudian definisi kasus discarded ya. Next slide. Kemudian yang terakhir juga definisi kontak erat ya. Ini juga ada sedikit perubahan kalau kita lihat di KMK RI yang terakhir ya. Kemudian next slide. Nah, ini juga yang sering menjadi salah kaprah ya dalam penanganan atau manajemen ibu dengan COVID-19 ya. Jadi kapan kita mengatakan seorang ibu ini selesai isolasi, tergantung dia berangkat dari kasus apa. Kalau dia berangkat dari kasus asimptomatik, maka kita cukup 10 hari selesai isoman tanpa kita harus mengambil swab PCR ya. Tetapi kalau dia dengan gejala sedang dan gejala berat, maka kita harus lakukan follow up menggunakan RT-PCR. Ini harus perlu kita sepakati dalam hal untuk melakukan komunikasi dalam penata laksanaan pasien. Next slide. Nah, slide berikutnya, ya. Jadi ini sebelumnya sudah pernah saya sampaikan ya waktu itu di pertemuan AHS ya, bahwa di sekitar bulan April itu kasusnya itu mulai meningkat ya. Saya sudah mengatakan kita harus siap-siap ini dengan kondisi di mana kemungkinan kita akan berhadapan dengan second wave ya. Apalagi pada saat itu varian mutasi dari berbagai negara sudah mulai masuk, alfa, beta, kappa, kemudian yang kita takuti adalah varian delta ya yang masuk dari India. Itu pada pertengahan atau pada awal Juli itu sudah diperkirakan masuk. Dan waktu saya mendapatkan laporan itu, Yogyakarta sepertinya belum teridentifikasi isolat dari swab PCR dari para penderita itu varian Delta belum ada ya. Tetapi mungkin belum tertangkap aja, pasti sudah ada ya kalau melihat dari angka kematian yang cukup tinggi. Dan tetap kita masih menggunakan prokes sebagai salah satu strategi untuk menurunkan angka kejadian COVID. Next slide. Nah, ini ada beberapa fakta yang menarik ya tentang COVID-19 pada ibu hamil. Pertama, ibu hamil ini termasuk kelompok populasi yang berisiko. Ini sangat berbeda sekali dengan dulu awal-awal COVID-19, di mana ibu hamil itu cenderung protektif. Kehamilan itu memproteksi ibu terhadap COVID-19. Anehnya di second wave ini malah ibu hamil ini merupakan kelompok yang berisiko ya. Apalagi kalau terinfeksinya itu di trimester pertama atau menjelang persalinan.
Dan kalau kita lihat karakteristik ibu hamil yang terinfeksi ini, hampir 50% ibu hamil ini tanpa gejala, ya. Hampir 51,9% ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 ini tidak menunjukkan gejala. Ya, ini bahaya ini. Bahayanya apa? Dia bisa menjadi agen penyebar infeksi virus, ya. Dan 72% ini infeksi terjangkit atau terjadi di minggu ke-37, ya. Artinya minggu-minggu di mana kehamilan aterem, bayi sejak dilahirkan, ya. Dan 50% dari 72 infeksi yang terjadi itu tanpa gejala. Nah, ini menjelaskan kenapa dokter spesialis obskin, saya nggak tahu di Ibu Bidan bagaimana ya, kita SPOG itu merupakan nomor 2 setelah dokter umum dari jumlah yang meninggal. Ya, itu menjelaskan kenapa 72% terjadi di atas 37 minggu. Karena kita nggak tahu yang kita hadapi itu ternyata positif. Karena 50% yang kita tolong itu asimptomatik, ya. Dan 45% dari ibu hamil yang terinfeksi ini membutuhkan perawatan yang intensif, ya. Kemarin sempat kami di Sarjito merawat pasien sekitar 22 sampai 28, memang separuhnya itu perlu membutuhkan perawatan di ICU. Jadi angka ini tidak terlalu jauh. Nah, mengenai angka kematian kita bisa belajar banyak, ya. Dulu di awal-awal pandemik angka kematian itu memang untuk ibu hamil sekitar 3%, ya. Tetapi pada saat bulan Juli, pertengahan Juli terutama, kemudian sampai akhir Juli dan Agustus, mungkin angka kematian ibu hamil tidak 3%. Mungkin bisa meningkat sampai 22%, ya. Saya pernah jaga di Sarjito, ya, sehari itu menerima laporan kematian 2 bahkan sampai 3 ibu meninggal di Rumah Sakit Sarjito karena COVID-19, ya. Nanti kita lihat statistiknya, ya, slide berikutnya. Nah, bagaimana peran primary healthcare, ya, dalam hal COVID-19 ini, ya. Jadi upaya prevensi, deteksi dan respon itu yang kita harapkan bisa dilakukan secara terintegrasi oleh pelayanan di primary healthcare, ya. Dulu memang pada awal-awalnya penanganan COVID-19 ini kita pusatkan di rumah sakit, tapi dengan semakin banyaknya kasus, ya, rumah sakit tidak mampu menangani sehingga kita sharing, ya, sehingga mau tidak mau fasilitas kesehatan primer ini nanti harus siap-siap untuk mampu melakukan penanganan terhadap COVID-19. Next slide. Nah, ini adalah strategi penanggulangan COVID-19 pada ibu hamil, ya. Jadi dari ibu hamil yang sehat, dia menggunakan protokol 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya. Kemudian kalau sampai terinfeksi, maka kita harus melakukan 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment, ya. Bahkan di tahun 2021 ini, Kementerian Kesehatan ini berfokus pada peningkatan tracing dan testing, ya. Nah, ibu hamil yang terinfeksi ini apabila sakit, ya, dia harus mondok, maka kita lakukan 3S di rumah sakit. Space, staff, dan staff, ya. Nah, kalau dia sembuh, ya, maka kita kembalikan ke masyarakat. Nah, 3M, 3T, 3S ini tidak cukup kalau kita tidak menambah satu lagi, yaitu vaksin, yang nanti mungkin kita bicarakan pada topik kedua. Nah, vaksin ini tidak melindungi ibu terhadap infeksi, tetapi lebih ke arah melindungi ibu supaya tidak terjadi perberatan, ya, apabila kalau terinfeksi COVID-19. Next slide. Nah, ini angka yang terjadi di Sarjito. Kita lihat di bulan Juni itu sudah mulai merangkak naik. Kasusnya sebulan itu ada 39, yang meninggal 4. Kemudian di bulan Juli itu naik menjadi hampir 2 kali lipat, menjadi 82. Angka kematiannya dari 4 menjadi 28, ya. Kemudian yang di bulan Agustus ini sudah mulai turun, ya. Ini saya ambil datanya sampai tanggal 10 bulan Agustus, baru ada 18 kasus, yang meninggal 5.
Jadi kalau kita lihat puncak-puncaknya memang di sekitar bulan Juli. Saya nggak tahu ini nanti setelah PMK, PPKM ini kembali normal, apakah kasusnya naik apa tidak ya? Mudah-mudahan nggak naik ya. Karena kita harus kejar-kejaran dengan vaksinasi nih. Next slide. Nah, kalau seorang ibu hamil menderita infeksi, maka dia sama seperti wanita yang tidak hamil ya. Jadi mulai dari tanpa gejala, gejala ringan, sedang, gejala berat dan gejala kritis. Kemarin saya ditanya, "Dok, kalau untuk ibu hamil yang isoman atau yang kita taruh di shelter itu yang seperti apa ya?" Kalau saran saya untuk ibu hamil yang tanpa gejala bisa lakukan isolasi mandiri di rumah. Tapi kalau dia dengan gejala ringan, mungkin sebaiknya jangan isolasi mandiri, tetapi mungkin kalau Sleman punya shelter akan lebih baik ya. Karena biasanya pada gejala ringan ini, pada kasus varian Delta itu perburukannya kadang-kadang cepat ya. Dan kalau kita lihat wanita hamil ini berpotensi untuk dirawat di ICU itu lebih tinggi daripada wanita yang non-pregnant. Kalau kita lihat angkanya itu hampir 2 kali lipat kita bandingkan dengan wanita usianya sama ya, tapi dia tidak hamil. Risiko untuk penggunaan ventilasi dia jauh lebih tinggi. Next slide. Nah, ini grafik ini menunjukkan bahwa di sebuah rumah sakit yang melayani COVID-19 ada sekitar 215 ya, yang terinfeksi COVID-19 ini ada 15,4%. Ya, tetapi yang asimptomatik itu 13,5%. Jadi hampir sebagian besar ibu hamil yang terinfeksi ini asimptomatik. Sehingga saya berpesan dalam melakukan kegiatan, saya mohon untuk selalu menggunakan APD. Ya, meskipun ibu itu tanpa gejala, ya karena 13,5% itu adalah asimptomatik. Next slide. Nah, ini adalah algoritma screening kalau misalnya pasien datang ke tempat ibu-ibu sekalian, jadi dilakukan triase ya. Memang tidak ideal ya, saya yakin bahwa tidak bisa dilakukan pemeriksaan RT-PCR ya, tetapi paling tidak kita bisa menanyakan dua hal ya. Pertama, ada tidak gejala klinis yang berhubungan dengan batuk, demam, sesak nafas. Kemudian juga tolong tanyakan tentang riwayat kontak atau riwayat perjalanan. Syukur di tempat pelayanan ibu bapak itu ada pemeriksaan serologis ya. Serologis entah itu menggunakan darah lengkap. Kalau darah lengkap yang kita lihat adalah NLR rasio ya. Di mana kalau NLR rasio lebih dari 3 sangat mungkin ini adalah COVID-19 ya. Syukur ada rapid test ya. Rapid test lebih syukur lagi kalau di tempat bapak ibu ada rapid diagnostic test antigen, itu mungkin lebih sensitif ya, meskipun tidak sesensitif RT-PCR. Nah, kalau misalnya dari itu kita bisa menggolongkan apakah kasus ini bukan COVID atau suspek. Nah, untuk kasus-kasus yang suspek, sebaiknya kita lakukan pemeriksaan gold standar dengan menggunakan RT-PCR. Nah, dari RT-PCR itu, kalau dia positif terkonfirmasi, kita nilai MEOS-nya. MEOS itu adalah Modified Early Obstetric Warning Score System, di mana MEOS ini nanti akan menentukan apakah seorang ibu itu harus kita rooming in-kan, atau kita hospitalisasi, kita pondokkan, atau bisa kita lakukan isolasi mandiri di rumah. Next slide. Nah, ini adalah MEOS sederhana yang kita nilai adalah saturasi, laju nafas, nadi, tekanan darah. Kemudian kita tinggal jumlah ya. Kalau jumlahnya 0 sampai 1 it's okay ya. Ibunya normal. Ibu bisa isolasi di rumah, tidak ada tanda-tanda bahaya ya. Tapi kalau MEOS-nya 2 sampai 3, oke. Ibu pulang hari ini tapi besok kontrol ya. Tapi kalau MEOS-nya 4 sampai 5 ya, ibu nggak boleh pulang ya. Ibu nggak stabil ini. Ibu harus mondok ya. Maka kita bisa lakukan rujukan ya. Ini membantu kita memilih mana pasien yang harus kita pondokkan, mana pasien yang bisa kita isolasikan, dan mana harus yang kita rujuk. Next slide. Nah, bagaimana tentang modifikasi antenatal selama pandemi COVID ini ya? Next slide. Sebetulnya
dari kementerian sudah membuat suatu batasan, ya, suatu rekomendasi, minimal konsultasi tatap muka itu dilakukan 6 kali, terdiri dari 1 kali di trimester pertama, trimester kedua 2 kali, trimester ketiga 3 kali. Memang ini tidak bisa digeneralisasikan, ya, tergantung kalau ibu ini low risk atau high risk, ya. Bagaimana dengan suplemen? Tetap kita bisa memberikan asam folat, kalsium, vitamin D, dan zat besi. Zat besi pada masa pandemik ini tidak serta-merta kita berikan, cek dulu HB-nya berapa, kalau HB-nya baik, maka zat besi mungkin tidak perlu diberikan. Tapi kalau HB-nya kurang dari 11,5, maka lebih baik kita berikan. Karena ferritin itu juga ternyata berkolerasi terhadap perburukan COVID-19 apabila seorang ibu itu menderita COVID-19. Next slide. Nah, pada trimester ketiga yang perlu kita tanyakan atau yang perlu kita diskusikan adalah tempat persalinan. Dan ini tergantung ibu itu hidup di area mana, ya. Next slide. Jadi kalau misalnya ibu itu tinggal di zona merah atau kuning, maka sebaiknya di usia 37 minggu lakukan screening untuk menentukan apakah ibu ini positif COVID-19 atau tidak. Kalau dia tidak positif COVID-19, kita minta ibu itu melakukan isolasi mandiri sampai bersalin. Ya, karena kalau ibu berkeliaran di luar, di daerah zona merah kuning, dan kalau ternyata pada saat mau bersalin dia menderita COVID-19, maka ini akan sangat merepotkan. Tapi kalau misalnya di tempat Bapak Ibu logistik tidak mendukung, pemeriksaan RT-PCR sangat kurang, maka kita bisa menggunakan rapid test dikombinasi dengan pemeriksaan darah NLR rasio. Nah, bagaimana dengan ibu hamil yang berada di zona hijau? Next slide, ya. Nah, untuk di zona hijau cukup dilakukan surveillance umum, ya. Surveillance umum itu kita lakukan screening hanya pada ibu yang ada gejala atau dia ada riwayat kontak dengan penderita, ya, baru kita melakukan pemeriksaan RT-PCR. Tapi kalau hidup di daerah zona merah kuning, maka screeningnya kita lakukan lebih luas lagi. Next slide. Nah, ini algoritma asuhan antenatal, nanti mungkin bisa dibaca, ya, tidak berbeda dengan slide sebelumnya, ya, karena keterbatasan waktu. Intinya kita diminta untuk melakukan screening apakah si orang ibu ini mempunyai potensi infeksi SARS-CoV-2 atau tidak. Ya, kalau dia ada potensi untuk menderita infeksi SARS-CoV-2, sedangkan tidak ada kegawatan obstetrik, maka kita minta untuk menunda sekitar 14 hari. Setelah 14 hari melakukan isolasi mandiri, baru melakukan ANC. Ya, next slide. Nah, ini alur yang kita sarankan, ya. Kita ada 2 pilihan, ya, tergantung zonanya tadi. Kita berada di zona merah atau berada di zona hijau. Kalau di zona merah, lakukan universal screening. Ya, tapi kalau nggak mampu melakukan universal screening, paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan. Tolong tanyakan tentang gejala klinis, tolong tanyakan tentang riwayat kontak, syukur ada pemeriksaan foto ronsen, plus pemeriksaan tes serologi. Bisa rapid test, ya, antigen, atau ditambah dengan pemeriksaan darah lengkap untuk melihat NLR rasio, ya. Nah, dari situ akan terlihat apakah reaktif atau non-reaktif. Kalau kita curiga, maka sebaiknya kita lakukan RT-PCR. Nah, dari situ akan muncul diagnosis apakah ibu hamil ini konfirmasi atau bukan. Kalau dia terkonfirmasi, maka kita tentukan derajatnya. Apakah dia tanpa gejala, gejala ringan, sedang, berat, atau kritis. Untuk gejala tanpa gejala atau asimptomatik, bolehlah ibu hamil berada di rumah isolasi mandiri di rumah. Kalau persalinan mungkin bisa disiapkan di puskesmas misalnya yang sudah mampu melakukan atau mempunyai ruang isolasi. Tetapi kalau dia gejala ringan, paling tidak dia harus di shelter untuk pengawasan, atau kalau dia dalam persalinan, minimal dia di rumah sakit tipe C. Sedangkan sedang, gejala berat, dan kritis, ini bisa di rumah sakit tipe B maupun tipe A, ya, sesuai dengan derajat keparahannya. Tapi kalau ini bukan COVID-19, maka mengikuti manual rujukan yang selama ini sudah berjalan. Next slide. Nah, ini yang harus kita lakukan tiap minggunya. Jadi di 12 minggu atau kurang, ya,
kita bisa akomodasi melalui telekonsultasi. Yang harus kita lakukan pada saat telekonsultasi itu, tolong anamnesis ada tidak kecurigaan COVID-19. Kemudian yang kedua, ada tidak faktor risiko pada ibu tersebut. Ya. Kalau tidak ada, maka di 12 minggu kita minta untuk tatap muka. Ya, untuk kita lakukan pemeriksaan darah rutin, ya seperti biasa, triple eliminasi, pemberian vitamin, dan sebagainya. Kemudian di 20-24 minggu kita lakukan tatap muka pada sebagian ibu yang kita curigai kemungkinan ada kelainan kongenital, ya misalnya ibu dengan riwayat gula darah yang tinggi pada saat awal kehamilan, atau misalnya ibu kehamilan curiga kehamilan kembar, ya dan sebagainya, maka kita bisa anjurkan untuk melakukan USG untuk melihat anatomi janin. Di 28 minggu tatap muka bila diperlukan, kemudian di 32 minggu ini sebaiknya tatap muka, karena di 32 minggu ini yang harus kita lihat adalah pertumbuhan janin, kemudian jumlah air ketuban, lokasi plasenta, dan sebagainya. Di 36 dan 37 minggu sebaiknya kita lakukan tatap muka dan tentukan apakah ibu ini nanti bersalin di mana. Seperti yang tadi saya sampaikan, tergantung apakah kita berada di zona merah, kuning merah, atau di zona hijau. Kalau berada di zona kuning sampai merah, maka sebaiknya kita lakukan universal screening. Tapi kalau kita berada di zona hijau, maka kita cukup melakukan surveillance. Kita lakukan testing pada wanita yang kontak erat atau ada gejala. Ya, next slide. Nah, bagaimana tata laksana COVID-19 pada kehamilan? Next slide. Intinya seperti ini. Jadi pasien kita lihat gejalanya, apakah perlu perawatan inap atau tidak. Kalau perlu rawat inap, maka kita monitoring ibu, kemudian kita evaluasi kemajuan persalinan dan monitoring janin. Mengenai modalitas terapi banyak sekarang ya. Untuk antiviralnya yang disarankan adalah remdesivir ya. Oseltamivir sebetulnya tidak ada di dalam skema COVID-19 ya. Oseltamivir biasanya kita berikan pada wanita yang ada kecurigaan infeksi sekunder berupa virus influenza ya. Sedangkan obat-obatan lain kita bisa berikan antibiotik ya, vitamin C, vitamin D, zinc dan sebagainya. Di rumah sakit mungkin dexamethasone, pemberian profilaksis terhadap tromboemboli kita bisa berikan. Next slide. Nah, next slide ya. Nah, bagaimana di FKTP ya, prinsipnya testing, tracing, dan treatment ya terhadap ibu yang menderita COVID-19. Next slide. Nah, ini isolasi, pemantauan, dan tata laksana untuk non-farmakologis ya, nanti mungkin bisa dibaca. Jadi intinya, kalau gejala ringan, oke lah bisa melakukan isolasi mandiri. Prinsipnya sampai 10 hari sejak muncul gejala ditambah 3 hari bebas gejala ya. Next slide. Untuk pengobatannya bagaimana? Untuk wanita yang asimptomatis ya kita cukup memberikan vitamin D 1000 sampai 5000 international unit per hari ya. Kemudian vitamin C oke lah ada beberapa pilihan ya. Kita bisa memberikan vitamin C dengan dosis 500 mg per 6 sampai 8 jam cukup 14 hari ya. Untuk multivitaminnya bagaimana? Kalau di situ sudah ada, kita pilih multivitamin yang cukup lengkap, ada vitamin C, ada vitamin B, vitamin E, zinc, itu mungkin akan lebih baik. Sedangkan tablet besi kita berikan sesuai panduan Kemenkes ya. Artinya kalau dia menderita anemi sebaiknya kita berikan. Tapi kalau HB-nya di atas 11,5 ya nggak perlu kita berikan. Untuk gejala ringan sama dan kita atasi gejalanya, kalau ada demam, nyeri telan, kita bisa berikan paracetamol. Sedangkan antivirus tidak perlu kita berikan. Kalaupun toh kita berikan, mungkin kita perlu konsultasikan dengan dokter penanggung jawab pasiennya. Next slide. Nah, untuk persalinan, next slide. Itu intinya untuk persalinan tidak ada indikasi persalinan itu harus dilahirkan oleh karena COVID-19. Jadi atas indikasi medis. Jadi misalnya ada indikasi ibu atau ada indikasi janin ya. Tapi kalau tidak ada indikasi maka kita bisa konservatif. Untuk ibu yang mendapatkan infeksi COVID-19 di usia 37 lebih, maka sebaiknya kita persalinkan ya karena kemungkinan terjadi perburukan tinggi sehingga
apabila ibu itu menderita COVID-19 di usia 37 lebih, 38 minggu misalnya, maka sebaiknya kita lakukan induksi persalinan. Next slide. Nah, untuk rekomendasi persalinan, intinya tidak semua COVID-19 harus dilakukan operasi. Ya. Operasi dilakukan pada COVID-19 derajat sedang, berat, atau kritis. Ya. Sedangkan kalau dia derajat ringan, asimptomatis, maka persalinan bisa dilakukan secara vaginal. Ya. Next slide. Untuk rekomendasi metode persalinan seperti yang tadi saya sampaikan, tidak semua harus dilakukan tindakan seksio. Ya, seksio hanya dilakukan karena indikasi obstetrik. Ya, next slide. Ini screening di triase, ya intinya sama. Ya, kita lakukan screening apakah curiga COVID-19 atau tidak. Ya, kemudian kalau dia COVID-19, maka kita tentukan derajat berat ringannya penyakit. Ya, tapi kalau dia ringan, maka persalinan vaginal bisa kita pilih. Kapan kita lakukan operasi sesar? Kalau ada indikasi medis tertentu. Dan kalau kita melakukan operasi sesar pada COVID-19, maka kita harus memperlakukan ibu tersebut sebagai seorang yang bisa menyebarkan aerosol atau aerosol generate, sehingga kita harus menggunakan APD level 3. Ya, next slide. Nah, ini algoritma manajemen intrapartum maupun postpartum, ya nanti hampir sama intinya, ya. Next slide. Nah, bagaimana perawatan pasca salin? Nanti untuk bayi akan disampaikan oleh Dr. Alifah, ya, sedangkan saya hanya menyampaikan perawatan ibu, intinya sama, tetapi akan bijaksana kalau kita merawat ibu postpartum dengan COVID-19, hindari pemberian NSAID, ya. Karena NSAID ini akan memprovokasi terjadinya emboli, ya, pada ibu dengan COVID-19, sehingga gunakan paracetamol, ya, itu jauh lebih aman. Bagaimana menyusui nanti akan banyak dibicarakan oleh Dr. Alifah. Next slide. Nah, ini sama, ya, perawatan pasca salin, ya. Mengenai kontrasepsi sama seperti pada pasien yang non COVID-19. Next slide. Nah, ini untuk APD nanti ibu-ibu bisa lihat di dalam petunjuk teknis alat pelindung diri yang dikeluarkan oleh Kemenkes, ya. Intinya kita harus bisa membedakan apakah kita merawat pasien COVID-19 yang menghasilkan aerosolisasi atau tidak, ya. Kalau ada tindakan yang menghasilkan aerosolisasi, maka kita wajib menggunakan N95, menggunakan Google, ya. Kemudian untuk waktu tinggal 6 menit lagi. Tinggal 6 menit, ya. Next slide, ya. Oke. Ya, saya pikir ini sudah yang terakhir, ya. Untuk APD mungkin ibu-ibu sudah paham, ya. Ini saya lewatin aja. Ya. Oke. Ya, mungkin itu, terima kasih. Mungkin sedikit mengenai vaksin masih cukup? Masih cukup, ya. Kita ke PowerPoint yang kedua, nanti setelah ini baru kita diskusi, ya. Untuk yang kedua silakan. Jadi ini tentang panduan vaksinasi ibu hamil, ya. Ini memang agak antara rekomendasi yang dikeluarkan POGI, kemudian rekomendasi surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemenkes agak sedikit berbeda, ya. Mungkin nanti kita lihat perbedaannya di mana. Next slide. Ya, jadi ini outline-nya. Jadi rekomendasi jenis vaksin apa yang bisa kita berikan, kemudian syarat dan screening apa pada ibu hamil dan menyusui, kemudian kapan sebaiknya kita berikan, kemudian konseling tentang pravaksinasi, dan KIPI, ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Next slide. Nah, kalau kita ini sama, ya, tadi. Next slide kita lewati, ya. Ini kenapa kita perlu vaksin, ya, karena kita nggak tahu ini, ya, kita masih mau berapa wave lagi, ya. Di Jepang itu sudah wave kelima, ya. Di UK itu sudah wave ketiga, ya. Kita baru di wave kedua aja sudah berantakan seperti ini, ya. Jadi kita harus siap, ya. Ini saya hanya ingin membandingkan 3 negara di Asia. Singapura itu angka prevalensi kejadiannya hanya 66.000 kasus, yang meninggal 4, ya. Kalau kita hitung
case fatality rate untuk COVID-19 itu kurang dari 0,00001 gitu ya. Kita bandingkan dengan Malaysia. Malaysia itu ada 1.363.683 kasus ya. Yang meninggal 11.968, nggak nyampe 12.000. Ini kalau kita bagi case fatality rate-nya atau jumlah yang meninggal per 100 itu ada 0,88. Artinya nggak nyampe 1 yang meninggal. Nah, bagaimana di Indonesia? Ya, coba next slide. Di Indonesia ada 3.804.943 kasus. Ini saya ambil per tanggal 14 Agustus. Yang meninggal itu sudah 115.96 yang meninggal. Ini kalau kita bagi, case fatality rate-nya itu 3%. Artinya, kalau ada 100 penderita, 3 orang pasti akan meninggal. Dan pada bulan Juli kemarin, kalau kita lihat persentasenya itu naik menjadi 22 untuk ibu hamil. Ya, jadi kalau ada 100 ibu hamil yang meninggal 22, ini cukup tinggi. Kuncinya di mana kalau kita lihat? Next slide. Kuncinya ada di situ ya. Untuk Singapura itu full vaksinasi itu sudah 68%, ya, hampir 68%. Orang Singapura itu sudah tervaksinasi ya. Di Malaysia itu 30% ya. Kalau kita bisa mencapai itu mungkin kita bisa mencapai angka kematian yang cukup rendah. Di Indonesia masih 9,5% yang full vaccinate. Jadi ini memang harus tugas kita bersama ya, harus kita genjot ya seperti kata Bu Sri Mulyani ya, karena memang salah satu strategi kita adalah dengan mengejar vaksinasi ini. Next slide. Ya ini sama ya. Jadi kalau terjadi COVID-19 maka gejalanya mulai dari tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang dan gejala berat. Nah, kita tidak vaksinasi tidak menghindari infeksi, tetapi paling tidak meringankan gejala. Ya, otomatis kalau gejalanya lebih ringan, maka angka kematiannya bisa kita tekan. Next slide. Nah, strateginya sama. Jadi kita bicara tentang strategi yang vaksinasi pada ibu hamil dan ibu menyusui. Ya, jadi 3M, 3T, 3S tidak akan cukup kalau kita tidak barengi dengan vaksinasi. Next slide. Ya, next slide. Nah, vaksin yang ada itu sama seperti vaksin-vaksin yang sudah ada. Ya, jadi bisa diambil dari komponen virus tersebut. Ya. Nah, yang tidak boleh diberikan itu next slide adalah virus yang hidup ya, yang cytokine. Itu tidak ada ya, dan itu tidak ada di dalam platform vaksinasi pada COVID-19. Sehingga hampir semua vaksin itu bisa diberikan. Intinya prinsipnya sih seperti itu. Ya, kalau kita tidak memandang KIPI-nya, tetapi hampir semua vaksin ini secara ilmu itu bisa diberikan karena tidak ada infeksi vaksinasi COVID-19 ini yang diambil dari virus yang hidup, yang dilemahkan. Next slide. Nah, platform yang ada di dunia paling banyak memang berasal dari protein base ya. Next slide. Yang ada di Indonesia ada 3, yaitu virus yang diinaktivasi atau yang dilemahkan, yang virus yang vaksin yang dikembangkan dari viral vector sama vaksinasi yang dikembangkan dari protein ya. Jadi ada 3 ya. Next slide. Nah, karena setiap uji coba vaksin trial fase 3 itu tidak pernah melibatkan ibu hamil dan ibu menyusui, makanya di situ tertulis bahwa pada saat kita melakukan konseling kita jelaskan, karena memang di dalam penelitian ini kita tidak pernah melibatkan ibu hamil dan ibu menyusui. Tetapi dari cara kerja vaksin, ini vaksin-vaksin yang ada, platform yang ada selama ini tidak menimbulkan risiko bagi ibu hamil maupun ibu menyusui. Ada 3 platform yang beredar di Indonesia, yaitu inactivated virus seperti Sinovac dan Sinopharm, kemudian ada RNA, yaitu Pfizer dan Moderna, sama virus vektor AstraZeneca atau J&J Janssen ya. Next slide. Nah, ini kita bisa melihat efikasi ya. Ya, slide berikutnya. Nah,
Yang di kota ini yang ada di Indonesia, Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Nestlé, kemudian Moderna sama Pfizer. Ya, kalau kita lihat di efikasinya itu, untuk Sinovac itu sebetulnya tidak terlalu tinggi, 65,3%. Memang di Turki dikatakan 90%, di Brasil sangat rendah, 50,3%. Variasi ini bisa muncul oleh karena variasi genetik di sebuah daerah atau sebuah negara. Sedangkan untuk AstraZeneca itu cukup tinggi, 62 sampai 69% efikasinya. Moderna itu 95%, ya, Pfizer itu 95%, ya. Sehingga mudah-mudahan ini kalau tenaga kesehatan bisa mendapatkan Moderna, mudah-mudahan bisa memperkuat vaksinasi yang sudah diberikan. Next slide. Nah, ini beberapa rekomendasi saya lewati. WHO sudah mengeluarkan rekomendasi, CDC juga sudah mengeluarkan rekomendasi. Next slide. Kemudian RCOG, Royal College of Obstetrics Gynecology juga sudah memberikan rekomendasi tentang vaksinasi COVID pada ibu hamil. Next slide. Juga ECOG juga sudah memberikan rekomendasi. Nah, dari rekomendasi-rekomendasi ini kita menyusun, next slide, vaksinasi pada ibu hamil. Pertama kali POGI mengeluarkan surat itu pertanggal 22 Juni 2021. Ya, waktu itu POGI menyarankan memberikan rekomendasi vaksinasi ibu hamil pada populasi yang risiko tinggi. Risiko tinggi itu yang seperti apa? Ibu hamil dengan usia di atas 35 tahun, kemudian BMI-nya lebih dari 40, ada komorbid, diabetes mellitus dan hipertensi, dia merupakan tenaga kesehatan. Bagaimana dengan ibu hamil yang risiko rendah? Boleh diberikan vaksinasi tetapi dengan informed consent. Waktu itu POGI mengeluarkan tanggal 22 Juni 2021. Next slide. Kemudian diperbarui lagi di 1 Juli tahun 2021 tentang anjuran kapan sebaiknya diberikan. Dikatakan vaksinasi dosis pertama ini diberikan setelah 12 minggu. Dosis pertama, ya, artinya 12 minggu ke atas sampai 33 minggu boleh diberikan dosis pertama. Ya, ini yang sering salah kaprah, ya. Setelah 33 minggu vaksin tidak boleh diberikan, bukan, tapi dosis pertama diberikan antara 12 sampai 33 minggu. Tujuannya apa? Kenapa kok harus 33 minggu? Supaya mengejar dosis kedua bisa kita berikan sebelum 37 minggu. Nah, kalau kita bisa memberikan dosis kedua sebelum 37 minggu, maka pada saat persalinan nanti, si janin ini akan dapat nilai manfaat dari ibu yang dilakukan vaksinasi. Nah, bagaimana kalau misalnya vaksinasi pasien ini baru 33 minggu baru dapat dosis pertama? Ya memang ibu dan bayinya belum mendapatkan nilai protektif yang maksimal. Ya, makanya tolong saya titip dosis pertama harus diberikan antara 12 minggu sampai 33 minggu supaya dosis kedua bisa diberikan sebelum 37 minggu. Ya, next slide. Nah, mengenai setelah itu surat edaran dari kementerian keluar, ya agak sedikit berbeda, di mana kita POGI mengizinkan semua vaksinasi bisa diberikan. Nah, kalau kita lihat surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemenkes ini, yang bisa diberikan platform mRNA yaitu Pfizer dan Moderna sama platform yang berasal dari inactivated virus yaitu Sinovac. Jadi ada Pfizer, Moderna, dan Sinovac. Untuk waktunya sama 12 minggu sampai 33 minggu, sedangkan dosis keduanya itu menyesuaikan interval jenis vaksinnya. Next slide. Nah, bagaimana saat pandemik ini sebaiknya kapan diberikan? Jadi berikan kapan saja, bahkan segera setelah lahir bisa diberikan. Dan vaksinasi yang beredar ini tidak menimbulkan efek pada janin. Ya, next slide. Nah, bagaimana tentang KIPI? Ya, jadi mungkin ini kita lewati aja. KIPI yang muncul itu tidak berbeda dengan KIPI pada wanita yang tidak hamil. Next slide. Jadi yang sering dikeluhkan, ya next slide, ya terus. Nah, kenapa kok harus 2 dosis? Kita bisa lihat di gambar ini. Jadi kalau kita baru mendapatkan suntikan pertama, maka titer antibodinya masih kurang dari 1, ya. Begitu kita mendapatkan suntikan dosis kedua, maka titernya ini akan naik 3 kali lipat, ya bahkan ratusan kali lipat. Itu mengapa sebaiknya
pemberian dosis pertama antara 12 sampai 33 minggu supaya kita bisa mengejar dosis kedua bisa kita berikan sebelum 37 minggu atau sebelum terjadinya persalinan. Next slide. Nah, ini petunjuk teknisnya. Jadi intinya hampir semua bisa diberikan, tapi kalau di surat edaran kementerian ada Sinovac, Moderna sama Pfizer yang bisa diberikan pada ibu hamil. Untuk waktunya tadi sudah saya jelaskan. Next slide. Kemudian risiko untuk terjadinya KIPI sama baik wanita yang pregnant maupun non pregnant ya. Risiko terpapar tetap ada sehingga tetap menggunakan prokes ya. Hanya ini akan mengurangi keparahan apabila terjadi infeksi COVID-19. Next slide. Nah, untuk trimester pertama sebaiknya ditunda. Bagaimana dengan ibu dengan preeklamsi? Sebaiknya ditunda. Ya, jadi kalau ada hipertensi selama tekanan darah di bawah 140, 90, oke, bisa diberikan. Tapi kalau dia 140, 90, protein positif 2, sebaiknya tunda. Bagaimana dengan ibu dengan penyakit komorbid seperti autoimun, riwayat anafilaksis, bukan oleh karena COVID-19 vaksin, dan sebagainya, selama komorbid ini terkontrol, maka boleh diberikan. Nah, siapa yang nggak boleh diberikan? Next slide. Vaksinasi tidak boleh diberikan pada ibu yang menderita kanker, ya, entah itu kanker darah, kanker tumor padat, kelainan darah seperti talasemia, ya hemofilia, ya ini sebaiknya tidak diberikan atau sebaiknya tunda vaksinasi. Bagaimana ibu menyusui dan penyintas ini boleh diberikan. Ya, untuk penyintas boleh diberikan setelah dia mengalami 3 bulan dinyatakan negatif. Next slide. Nah, ini kartu kendali nanti ibu-ibu bisa gunakan di program vaksinasi. Intinya ada 2 meja, ada 3 meja. Meja pertama itu untuk registrasi, meja kedua adalah meja untuk lakukan screening dan vaksinasi. Nanti dari screening akan ditentukan apakah boleh lanjut vaksin, ataukah harus ditunda atau tidak boleh diberikan. Kemudian meja ketiga adalah meja observasi. Next slide. Nah, ini KIPI, intinya KIPI itu bisa terjadi selama 1 bulan kurun waktunya. Itu mengapa sering ditanya saya, dok kapan seorang wanita hamil kalau dia habis suntik vaksin COVID-19 boleh disuntik TT ya, jaraknya 1 bulan. Ya, untuk mengawinkan kalau muncul KIPI, kita bisa tahu apakah KIPI ini oleh karena vaksin yang satu atau oleh karena vaksin yang satunya. Jadi kita tunggu 1 bulan. 1 bulan tidak ada keluhan, kita bisa suntik vaksinasi yang lain. Next slide. Ya, nah ini beberapa yang sering dikeluhkan. Kalau kita lihat paling banyak yang dikeluhkan itu adalah pain atau nyeri di tempat suntikan. Baru rasa kelelahan, sakit kepala. Dan kalau kita lihat, entah itu menggunakan Pfizer maupun Moderna, keluhan pada dosis kedua itu jauh lebih tinggi dibanding dosis yang pertama. Next slide. Ya, ini keluhan yang sama ya, KIPI-nya hampir sama ya. Next slide. Ya, ini sama. Next slide. Ya, ini KIPI tadi ya. Ya, lewat ya. Next slide. Nah, ini menunjukkan bahwa kenapa kok harus waktunya telah habis ya. Ya, jadi ini intinya adalah kenapa kok harus diberikan 37 minggu supaya nanti pada saat bersalin si janin ini mendapatkan perlindungan ya dari vaksinasi yang diberikan ibu hamil ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan mengenai 2 materi ya. Mungkin kita masih ada sedikit waktu untuk berdiskusi mungkin ya. masih ya. ada. Silakan. Baik, terima kasih kepada Dr. Irwan atas paparannya yang sangat menarik dan sangat komprehensif. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Ada 2 pertanyaan, Dok. Yeah. Yang pertama dari Ibu Esti Murbani. Pertanyaannya, ibu hamil yang terkonfirmasi COVID, apakah boleh dilakukan fototorak? Itu kapan? Apakah baik pada trimester 1, 2, dan 3? Yeah. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari Bu Tutik Parwani. Ini sebenarnya tadi sudah disampaikan, tapi saya bacakan juga. Menurut pengalaman yang sudah divaksin Moderna, efek samping KIPI
efek sampingnya sangat serius. Bagaimana cara mengatasinya supaya KIPI-nya ringan? Ya. Monggo, kami persilahkan. Jadi tentang fototorak itu hanya dilakukan pada ibu hamil yang ada kecurigaan pneumonia. Dia datang dengan sesak nafas, batuk yang berat, maka sebaiknya kita lakukan fototorak. Fototorak sebaiknya dilakukan setelah 12 minggu atau pada saat organogenesis setelah selesai ya. Dan itu pun juga harus menggunakan shield ya, menggunakan tameng di perutnya untuk melindungi terhadap paparan radiasi. Jadi fototorak bisa dilakukan. Kemudian mengenai KIPI ya, KIPI Moderna itu memang yang sering kita jumpai adalah nyeri di tempat suntikan, mialgia, nyeri kepala, ya kelelahan. Dan apakah bisa kita cegah ya? Prinsipnya KIPI itu belum tentu muncul ya, sehingga ibu tidak perlu minum paracetamol dulu misalnya sebelum disuntik ya. Minum paracetamol kalau muncul KIPI. Kalau saya boleh menyarankan hindari meminum NSAID. NSAID itu kayak amsamefenamat, ibuprofen ya, karena itu sekarang baru diteliti ini. Apakah kalau kita meminum obat-obat NSAID itu akan mengurangi efikasi dari vaksin yang diberikan ya. Sehingga yang aman saran saya cukup pakai paracetamol saja. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya masih ada 2 pertanyaan lagi, Dok. Ya. Boleh ya, untuk monggo. diteruskan untuk pasiennya. Untuk dari Ibu Heni Widyastuti, mohon izin bertanya dokter, seandainya ibu hamil diberikan 2 dosis Moderna, bagaimana dengan reaksi KIPI dan penanganannya, serta efek ke bayinya? Ya. Sedangkan nakes mendapatkan 1 dosis Moderna saja, KIPI-nya luar biasa. Terima kasih dokter. Dan satu lagi ya dokter, mohon izin bertanya dok, dari Ibu Natulisa. Jika ibu hamil pada trimester 1 terkonfirmasi COVID, artinya sekarang sebagai penyintas. Apakah vaksin COVID diberikan 3 bulan setelah sembuh atau bisa segera setelah masuk usia aman vaksin, yaitu 13 sampai 33 minggu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo dokter. Untuk pertama tentang KIPI Moderna ya. Untuk KIPI Moderna itu sepertinya untuk ibu hamil itu sepertinya kalau melihat ketersediaan logistik tidak diberikan Moderna seperti yang setahu saya ya. Karena logistiknya untuk Moderna itu sementara untuk tenaga kesehatan ya. Jadi sepertinya nanti ibu hamil akan dapat Sinovac atau mungkin malah AstraZeneca. Ya ini yang mungkin kita harus pikirkan karena sebetulnya AstraZeneca POGI nggak melarang, ya boleh merekomendasikan, tetapi di surat edaran Kementerian Kesehatan tidak ada AstraZeneca di situ. Tapi sebetulnya secara keilmuan AstraZeneca aman untuk ibu hamil. Kemudian yang kedua mengenai bagaimana kalau sudah pernah terinfeksi di trimester pertama, ya kapan kita berikan vaksinasi? Kalau ibu hamil tersebut yang barusan kena itu bukan tenaga kesehatan, tunggu 3 bulan. Tapi kalau dia merupakan tenaga kesehatan, sebaiknya diberikan 1 bulan setelah dinyatakan negatif. Dengan catatan, selama trimester pertama pada saat terkena COVID-19 tidak pernah mendapatkan plasma konvalesen atau tidak mendapatkan terapi monoklonal antibodi. Ya, itu bisa diberikan begitu 1 bulan dia dinyatakan negatif. Tapi kalau dia bukan tenaga kesehatan, sebaiknya tunggu 3 bulan. Ya, karena dia bukan risiko tinggi. Baik, terima kasih Dr. Irwan atas jawaban yang diberikan. Sedikit simpulan singkat tentang materi yang telah diberikan. Rekomendasi ANC selama masa pandemi 6 kali tatap muka. Ini tergantung apakah dalam zona merah atau zona kuning atau zona hijau. Kemudian vaksinasi ini diperlukan untuk ibu hamil untuk mengurangi gejala atau keparahan infeksi jika ibu itu terpapar COVID-19. Tapi perlu diberi konseling dan screening. Demikian tadi sesi 2 oleh narasumber Dr. Irwan, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Untuk selanjutnya adalah pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Alifah Anggraini, Magister Sains Spesialis Anak Konsultan. Apakah Dr. Alifah sudah bergabung?
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Alifah yang berkenan hadir. Apa kabar Dok untuk siang hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Untuk tema yang kelima yang akan disampaikan oleh Dr. Alifah mengenai persiapan fasilitas kesehatan mampu maternal perinatal. Saya akan terlebih dahulu membacakan CV singkat beliau. Nama Dr. Alifah Anggraini, Magister Sains, spesialis anak konsultan, pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran UGM 2005, spesialis anak Fakultas UGM 2012, konsultan neonatologi Kolegium Ilmu Kesehatan Anak tahun 2017. Pekerjaan staf medis instalasi maternal perinatal RSUD Dr. Sarsito, Divisi Perinatologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran KMK UGM Yogyakarta pada tahun 2012 sampai saat ini. Untuk pelatihan, Honorary Observer Royal Prince Alfred Hospital, Sydney, Australia tahun 2017, Observer NUHS Singapura 2019, pengalaman organisasi, Sekretaris Perinasia Cabang DIY, anggota bidang pendidikan atau pelatihan dan ilmiah, bidang 1, UKK Neonatologi IDAI tahun 2007 sampai dengan 2020. Tidak semua Vaskes memiliki SDM dan fasilitas kesehatan yang sama dalam mengelola maternal perinatal dengan COVID-19. Perawatan bayi baru lahir menentukan kualitas hidup. Lantas persiapan apa saja agar fasilitas kesehatan mampu memberikan pelayanan kesehatan neonatal esensial di masa pandemi? Waktu yang diberikan selama 45 menit, Dok. 35 menit pemaparan dan 10 menit diskusi di akhir sesi. Saya ingatkan kembali, pada sesi tanya jawab silakan kepada peserta untuk memberikan pertanyaan pada kolom chat, sertakan nama dan alamat. Kami persilahkan kepada Dr. Alifah untuk pemaparan materi. Monggo, Dok. Baik, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah screen saya sudah bisa terlihat, Bu? Sudah terlihat, Dok. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Melanjutkan dari paparan Dr. Irwan sebenarnya ya, terkait dengan kesiapan Fasiankes kita untuk kemampuan melayani maternal perinatal COVID. Jadi mungkin nanti saya lebih menitik beratkan pasca persalinnya ya. Jadi kita mulai dulu terkait dengan, karena kita mau melayani maternal maupun perinatal yang terkait COVID, maka kita juga perlu tahu terkait bagaimana transmisi infeksi SARS-CoV dari ibu hamil ke bayi ya. Jadi memang ada beberapa postulat ataupun hipotesa bahwa kemungkinan memang ada transmisi intrauterin yang itu hingga saat ini baru ada satu case report yang cukup meyakinkan terkait dengan transmisi ini, sehingga secara rekomendasi ini belum masuk di dalam rekomendasi dan belum diyakini bahwa ini memang terjadi, tetapi memang sudah ada satu laporan kasus sehingga kita mungkin memang perlu berhati-hati. Kemudian yang berikutnya adalah transmisi intrapartum. Ini baik paparan si bayi dari darah ibu maupun yang terutama sebenarnya mungkin nanti ada paparan dari feses, kemudian sekresi yang lain. Kemudian yang terakhir ada transmisi postpartum. Nah, ini yang transmisi yang sebenarnya mungkin akan lebih banyak terjadi pada saat bayi itu sudah dilahirkan.
Yang pertama, transmisinya adalah terutama melalui droplet ibu, ya, jadi sekresi respirasi dari ibu. Kemudian yang kedua adalah transmisi selain droplet ibunya sendiri adalah dari keluarga, ya, kalau itu bayi sudah pulang terutama. Kemudian yang berikutnya adalah dari kita, para petugas kesehatan, ya, yang ternyata memang petugas kesehatan ini banyak juga yang terkonfirmasi, ya. Kemudian yang terakhir adalah kemungkinan transmisi melalui ASI, yang ini menjadi tanda tanya besar, ya, apakah memang betul akibat ASI-nya atau tidak, itu nanti kita lihat di belakang, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, memang untuk ibu hamil ini sangat unik, ya, dan jika kita berbicara dengan COVID, ya, terkait dengan perubahan pada kehamilan, ternyata ibu hamil yang menderita COVID, apalagi itu di usia reproduktif itu dan bergejala, itu akan memiliki resiko lebih tinggi untuk dia ranap di ICU, kemudian dia memiliki resiko lebih tinggi untuk menggunakan ventilator, ya, atau bahkan peralatan yang lebih berat lainnya seperti ECMO, dan juga memiliki resiko kematian yang lebih tinggi. Jadi kalau kita melihat hal ini, hendaklah kita tenaga kesehatan, sesama tenaga kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan berusaha bersama-sama untuk bisa saling bekerja sama dan berkolaborasi bagaimana kita bisa menangani ibu-ibu hamil ini, ya, dan juga neonatusnya yang menderita COVID. Nah, kemudian kalau kita sudah melihat bahwa resiko morbiditas dan mortalitas pada ibu itu juga lebih tinggi, maka apa yang terjadi pada bayinya, ya, ada 3 hal yang hingga saat ini dipercaya bisa bermanifestasi pada neonatusnya, jadi pada bayinya. Yang pertama adalah terjadinya early onset neonatal COVID. Jadi artinya si bayi ini terinfeksi COVID dengan awitan yang dini, ya, yang itu biasanya muncul pada 2-7 hari setelah lahir. Nah, manifestasinya bisa seperti apa? Manifestasinya itu bisa mulai dari tidak bergejala, ya, sampai yang gejalanya itu seperti septik pada umumnya, ya, sehingga dia memang sebenarnya gejalanya itu seringkali tidak spesifik untuk pada neonatus, ya. Jadi bisa macam-macam, bisa mulai dari instabilitas suhu, tidak mau minum, ya, kemudian mungkin manifestasi pneumonia seperti COVID pada umumnya, ya, diare dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya kita juga bisa melihat manifestasi COVID, ya, yang lebih lambat, ya. Jadi pada manifestasi COVID yang lebih lambat ini kita lihat biasanya muncul setelah minggu pertama, ya, dan bisa sampai 35 hari setelah lahir. Manifestasinya juga sama, ya, bahwa dia tidak spesifik, ya, baik itu secara klinisnya, secara laboratoris, dia mungkin bisa leukositosis, bisa limfopeni, bisa trombositopeni, ya, manifestasi respirasinya, apakah dia akan muncul sebagai pneumonia atau tidak, ya. Jadi transmisi postnatal ini, ya, itu yang biasanya akan membuat si bayi menderita COVID dengan awitan yang lebih lambat, ya. Sedangkan kalau yang awitannya dini itu diperkirakan memang apakah itu karena false positif, ya, artinya terdeteksi secara tidak sengaja, ya, pada saat screening bayi-bayi yang lahir dari ibu COVID, ataupun itu merupakan transmisi perinatal seperti yang tadi kita lihat postulasi di depan, ya. Kemudian yang lebih berat lagi, ya, kalau dikenal sebagai ada multisistem inflammatory syndrome yang pada pediatrik, ternyata pada neonatus ini juga mungkin terjadi, di mana manifestasinya akan
relatif lebih berat lagi ya. Jadi dia akan ada keterlibatan multi organ ya, kegagalan multi organ ya. Terutama ini terkait dengan koagulasi ya. Manifestasinya seperti manifestasi di IC ya, di mana mungkin si bayi akan mengalami perdarahan di mana-mana. Nah, kita kembali dan mungkin ini sudah dijelaskan secara singkat dari Dr. Irwan tadi ya. Jadi pada prinsipnya kalau kita mau menangani baik maternal maupun perinatal terkait COVID ini ya, kita mulai dari tentu saja pada saat kehamilan dan sudah diterangkan banyak oleh Dr. Irwan ya. Jadi startingnya itu mulai dari kehamilan ini sudah dilakukan screening ataupun uji terhadap SARS-CoV ya. Kemudian mendeteksi gejala ya. Kalau untuk uji SARS-CoV-nya itu masih sangat terbatas, maka paling tidak kita juga harus bisa melakukan screening Fasiankes kita terhadap ibu-ibu hamil yang memiliki influenza-like illness, jadi flu-like syndrome ya. Jadi batuk, pilek, demam ya, greges-greges ya, meriang, itu kita harus lebih hati-hati ya. Kemudian yang berikutnya nantinya adalah setelah ibu hamil ini kita lakukan screening, apakah dia menderita atau tidak menderita COVID, maka yang berikutnya pasti kita akan berhadapan dengan masalah persalinan terkait ibu yang bersalin ya, apakah dia kita curigai atau kita tidak kita curigai atau dia bahkan terkonfirmasi oleh COVID ya. Nah, nanti kita akan lihat nih ya apa saja yang harus disiapkan pada saat bersalin ya. Nah, setelah bersalin tentu saja kita akan memikirkan habis itu bagaimana kita merawat menjadi 2 pasien ya, yang tadinya hanya satu wujudnya hanya 1 pasien ibu hamil, kemudian setelah dia bersalin akan menjadi ada 2 individu. Jadi ibu nifas ya atau ibu pasca bersalin dan bayinya. Nah, ini kita harus pikirkan kembali apakah Fasiankes kita itu akan melakukan rawat gabung kan gitu ya, atau Fasiankes kita akan melakukan perawatan terpisah ya. Nanti apa saja yang harus kita amati itu juga nanti kita akan bahas. Kemudian yang berikutnya tentu saja setelah memikirkan perawatannya akan gabung atau pisah, yang berikutnya adalah kita harus memikirkan nutrisi untuk si bayi ya. Apakah kita akan memberikan minum jenis apa? Ya, itu juga sangat tergantung pada pilihan perawatan setelah bayinya lahir. Setelah itu, yang lain adalah kita juga harus poin penting adalah memikirkan bagaimana testing ataupun pengujian ya pada si bayi yang dilahirkan dari si ibu COVID ini. Ya, kapan harus dilakukan, bagaimana caranya, ya, kemudian berapa kali harus dilakukan, itu kita harus perhatikan betul. Setelah diuji, setelah dilakukan pemeriksaan SARS-CoV terhadap bayi, maka kita berikutnya akan melakukan discharge planning, rencana pemulangan. Nah, setelah rencana pemulangan pun itu tidak semudah dengan kita memulangkan ibu dan bayi yang betul-betul sehat gitu ya. Ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan pada saat kita memulangkan bayi tersebut ya. Oke, jadi secara umumnya seperti ini ya. Jadi tata laksana pada maternal maupun perinatal setelah pada masa pandemi ini adalah dimulai dari memang sebelum si ibu ini datang ke Fasiankes malah ya. Jadi sebelum datang ke Fasiankes selama ANC itu sudah harus dilakukan tata laksana. Kemudian selama di rumah sakit dan setelah dia dipulangkan dari rumah sakit. Ya. Oke. Jadi secara umum
ya kita harus melihat ya. Jadi nanti saya hanya membahas secara lebih detail pada postnatalnya. Ya, jadi bayi yang sudah dilahirkan itu memang perlu adaptasi ya secara cepat dari lingkungan yang intrauterin ke ekstrauterin, dan adaptasi pertama itu memang yang paling penting adalah adaptasi pada pernapasan dan kardiovaskulernya si bayi. Nah, ini perawatan di awal-awal ya itu akan bisa menentukan bagaimana survival ataupun kualitas hidup dari si bayi. Ya, dan si bayi ini, bayi yang baru dilahirkan, dia memerlukan perawatan dasar untuk bisa tetap bertahan, ya, yang kita sebut sebagai perawatan neonatal esensial. Ya. Nah, kalau kita lihat mulai dari persiapan penanganan bayi baru lahir, ya, sebenarnya secara umum itu adalah sama, ya, tidak ada perbedaan untuk persiapannya kecuali pada pemakaian alat pelindung diri pada petugas, ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini pembedanya hanya pada level dari penggunaan alat pelindung dirinya. Kalau biasanya mungkin hanya masker surgical ya, kemudian yang pada masa pandemi ini maka kita perlu meningkatkan level dari alat pelindung diri kita. Kemudian yang berikutnya, tetap saja untuk perawatan neonatal esensial itu ya akan kita bagi pada jam-jam awal ya, di mana untuk 6 jam pertama ya terbagi pada beberapa saat ya, ada 3 waktu. Pertama adalah di 30 detik pertama ya sampai di 1,5 menit pertama. Kemudian setelah itu sampai sekitar 1 jam pertama, 1,5 jam pertama, kemudian setelah itu 1,5 jam sampai 6 jam berikutnya. Nah, pada 30 detik pertama, apa yang perlu dilakukan adalah tujuan utamanya menentukan si bayi itu butuh ventilasi atau tidak. Jadi membutuhkan bantuan napas atau tidak. Ya, secara umum ini tidak ada perbedaan untuk alur resusitasinya. Ya, nah perbedaannya pada saat kita melakukan resusitasi neonatus selain alat pelindung diri kita, ya, yang berikutnya adalah pada saat proses stabilisasi, ya, kalau bayinya kemudian stabil sebelum bayinya itu dipindahkan dari ruang resusitasi adalah kita membersihkan sesegera mungkin si bayi ya dari segala cairan tubuh ya ibu maupun kemungkinan si bayi tertempel droplet ibu. Jadi jika bayinya stabil, maka kita bisa segera memandikan seperti penanganan pada bayi yang lahir dari ibu B20. Ya. Kemudian untuk persalinan yang dengan seksio sesaria juga sama ya, tidak ada perbedaan. Ya, jadi kalau kita lihat ya di sini ya di panduan yang lama itu masih tidak membolehkan skin to skin ataupun IMD. Ya, tetapi di panduan yang terkini untuk WHO ya itu kita tidak dilarang untuk melakukan IMD ataupun kangguru mother care ya kalau bayinya itu ternyata kecil ya. Nah, kemudian untuk transport ya sebaiknya memang ditransport dalam kondisi dengan transport yang bisa tertutup ya, jadi transport isolate. Ya, ini untuk resusitasinya ya peralatannya juga sama, tidak ada perbedaan ya. Perbedaannya pada diri penolongnya. Ya, jadi ini yang harus hati-hati adalah pada prosedur resusitasi itu kalau kita melihat alurnya banyak alur yang dia membuat aerosol ya. Jadi mungkin akan ada suctioning pada bayinya, penghisapan lendir, kemudian mungkin nanti melakukan ventilasi tekanan positif, kemudian yang lainnya itu adalah
mungkin kalau bayinya terlahir jelek ya tidak baik, maka nanti diperlukan pemasangan intubasi ya. Jadi sebaiknya petugas bisa kita bisa mengidentifikasi sejak awal, sejak sebelum bayinya lahir ya, selain masalah COVID pada ibunya ya, jadi status COVID ibunya itu positif misalnya ataupun itu dia dicurigai, ada tidak komorbid yang lain pada si ibu. Sehingga kita bisa menentukan atau memperkirakan bahwa bayi ini nanti kira-kira dia lahir dalam kondisi seperti apa. Kalau dia kemungkinan lahir dalam kondisi asfiksia berat ya, usahakan petugas yang menangani pada saat bayi dilahirkan itu adalah petugas yang terlatih, sehingga akan membuat keamanan dari penolong ini akan lebih tinggi ya, karena prosedurnya ini semuanya bisa aerosol ya. Kemudian ini transportnya ya, jadi untuk transport sebaiknya memang ditransport dalam kondisi tertutup ya, menggunakan inkubator transport ya, sehingga akan lebih terisolir ya. Jadi bayinya selama transport pun juga akan lebih terisolir. Ya. Kemudian kalau bayinya itu lahir dalam kondisi bugar, maka semua hal layanan esensial ini tetap harus dilakukan ya. Jadi terkait dengan IMD, kemudian pemberian vitamin K, kemudian nantinya pemberian hepatitis B ya, itu tetap harus tetap dilakukan. Begitu pula dengan pemantauan pada 6 jam pertama yang harus dilakukan minimal tiap 1 jam. Ya. Nah ini yang perawatan rutin ya, yang lebih detail ya, bahwa di sini jelas disebutkan bahwa kita harus melakukan IMD ya, kemudian kita memberikan injeksi vitamin K dan juga salep mata ya, dan apa saja yang harus dipantau selama IMD ya, ini sama ya, tidak ada perbedaan ya. Jadi memang terus terang ya, selama terutama hingga saat ini ya, di mana load pasien kita itu sangat tinggi ya, kita memang belum mampu untuk melakukan IMD ini ya. Tetapi tidak dilakukannya IMD ini bukan berdasarkan karena ini tidak boleh ya, tetapi lebih didasarkan karena keterbatasan SDM yang bisa mengawasi ya proses IMD ini ya, karena tadi load pasien sangat banyak sekali ya, apalagi di puncak gelombang kedua kemarin ya, mungkin untuk bornya neonatus ini bisa sampai 300% ya, 3 kali lipat dari yang biasanya ya, kadang bahkan sampai 4 kali. Jadi kalau secara dasar praktek secara klinisnya, IMD ini tetap boleh dilakukan ya, dan teman-teman kita yang ada di Vietnam ini mereka tetap melakukannya karena sebenarnya memisahkan bayi dari ibunya itu memang akan berisiko malah merugikan ya, lebih merugikan daripada kita tetap menggabung si bayi ini dengan ibu yang mungkin kita curigai ataupun terkonfirmasi COVID. Ya. Kemudian perawatan rutin hingga 6 jam berikutnya, ini yang harus kita amati adalah tanda bahaya yang terjadi pada 6 jam tersebut ya, dan pengamatannya adalah tiap jam. Kenapa? Karena risiko terbesar kematian bayi itu di awal-awal setelah lahir ya, terutama di 24 jam pertama kehidupan. Sehingga jika bayi lahir di fasilitas kesehatan itu memang sangat dianjurkan ya, ini terutama teman-teman tenaga kesehatan kebidanan ya, usahakan itu bayi paling tidak ya minimal berada di fasilitas kesehatan itu di 24 jam pertama ya. Jadi jangan kurang dari itu. Karena memang masih sangat beresiko ya. Kenapa? Karena tadi masalah proses adaptasi
si bayi dari intra ke extrauterin ya. Jadi betul-betul seringkali orang tua itu tidak mampu untuk mengamati tanda bahaya secara mandiri di 24 jam pertama ya. Kadangkala saja tenaga kesehatan masih miss gitu, masih keliru gitu ya, tidak bisa mengidentifikasi tanda bahaya apalagi orang tua. Sehingga secara panduan bayi baru lahir itu sebaiknya tetap berada di fasilitas kesehatan paling tidak di 24 jam pertama. Ya. Nah, ini untuk waktu-waktu pemeriksaannya ya, pada saat lahir dan berikutnya untuk kunjungan neonatal itu tetap dilakukan selama masa neonatalnya adalah 3 kali. Ya. Nah, pemantauannya apa saja ya? Pemantauannya dalam 6 jam pertama ini ya, setiap jam itu kita harus melihat mulai dari bagaimana postur tubuh si bayi, aktivitasnya, kemudian bagaimana pola napasnya, bagaimana denyut jantungnya, ada perubahan suhu tubuh atau tidak ya. Nah, ini yang juga sering terlewat ya. Kenapa? Karena kalau bayi baru lahir atau neonatus itu seringkali suhu tubuhnya itu justru jatuh pada kondisi hipotermi yang yang sering itu tidak teramati ya. Kalau orang awam ya, kalau itu perubahan suhunya adalah demam, dia akan lebih mudah untuk bisa mengidentifikasi. Tetapi kalau itu hipotermi seringkali kesulitan. Ya, jadi tiba-tiba kok bayinya jadi kesulitan bernapas, kok tiba-tiba henti napas ya. Ternyata dia sebelumnya ini jatuh dalam kondisi hipotermi ya. Jadi teman-teman kebidanan ya, ini mohon bisa ikut membantu memantau ya terkait dengan perubahan suhu ini ya. Jadi caranya gimana? Diukur ya, diukur dengan menggunakan alat ukur termometer. Kemudian yang berikutnya adalah harus juga memantau perubahan warna kulit. Ya, perubahan warna kulit ini terutama jika dijumpai perubahan warna kulit di daerah mukosa, mulut dan bibir ya. Jadi jika dijumpai perubahan itu ya kita menilai bahwa kemungkinan besar si bayi dalam kondisi berbahaya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah kemampuan menghisap dari si bayi ya. Jadi kita harus selalu tanyakan kepada ibu bagaimana menghisapnya ya, bagaimana kekuatan menghisapnya ya, bayinya mau menghisap atau tidak ya. Nah, selama 6 jam ini tidak mesti si bayi itu masih di kamar bersalin, enggak. Dia bisa di kamar bersalin, dia mungkin di kamar pemulihan kalau bayinya itu lahir secara sesar misalnya ya. Dia mungkin sudah dirawat gabung ya kalau memang ibu dan bayinya itu baik kondisinya ya. Jadi bisa di mana aja. Hanya saja yang lebih penting adalah pemantauan tiap jamnya pada 6 jam pertama ya. Jadi secara umumnya ini adalah tanda bahaya yang harus diamati pada bayi baru lahir ya. Dan ini sebaiknya betul-betul kita cari tahu satu persatu, ada nggak napasnya cepat, napasnya atau malah lambat ya, ada kesulitan bernapas atau tidak, denyut jantungnya bagaimana, gerakannya bagaimana, ada gerakan berulang atau tidak yang mungkin itu kejang, perubahan suhunya, perubahan warna kulit ya, kemampuan meminumnya ya. Dengan kita mengamati tanda bahaya ini saja ya, itu akan bisa menyelamatkan bayi ya secara lebih dini ya. Jadi tidak perlu pemikiran yang cukup sulit ya. Jadi sebenarnya cukup sederhana ya pemantauan ini. Tetapi jika ini dilakukan dengan cermat ya, dengan baik ya, maka si bayi baru lahir ini akan bisa kita identifikasi lebih cepat bahwa dia dalam kondisi bahaya ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya setelah di proses persalinan ya, kemudian kan kita akan menentukan ya apakah bayinya ini akan dirawat gabung atau akan kita rawat terpisah nih ya. Jadi kalau kita lihat ya sebenarnya rekomendasi ya
itu jadi AAP itu adalah Ikatan Dokter Anaknya Amerika sana ya. Dia melihat dari ibu yang terkonfirmasi ya, itu tetap saja yang perlu diamati adalah bagaimana kondisi ibunya dan juga kondisi bayinya. Jadi kalau memang ibunya itu dalam kondisi sakit ya, seperti tadi slide awal itu kita lihat ibu yang terkonfirmasi COVID itu bisa jatuh dalam kondisi yang lebih berat ya, maka ya, itulah indikasi kapan kita melakukan rawat yang terpisah ya. Jadi kita tidak akan memaksakan rawat gabung tentu saja ya. Nah, kalau si ibu dan bayi itu rawat terpisah, maka kita perlu memotivasi untuk tetap bisa si ibu ini diperah ASI-nya ya. Jadi ASI-nya tetap diperah. Kemudian kalau ibunya ini tidak bergejala ya dan bisa atau mampu atau bergejala ringan, mampu untuk merawat bayinya, maka akan lebih baik kalau mereka adalah rooming in atau rawat gabung dengan melaksanakan protokol kesehatan ya, dan tetap dimotivasi untuk tetap menyusui langsung ya dengan protokol kesehatan ya. Jadi kalau kita lihat ya bahwa resiko penularan SARS-CoV dari ibu ke bayi selama rawat gabung itu sangat kecil ya. Sehingga selama ibu itu selama rawat gabung menjalankan protokol kesehatan yang ketat ya, kemudian juga tenaga medisnya tetap menggunakan alat pelindung diri ya saat memberikan perawatan bayi ya. Kemudian jika ada pendamping, ya ini biasanya bisa dilakukan pada ibu-ibu yang lahir secara sesio sesaria, ya itu juga pendampingnya harus dikasih tahu protokol kesehatan yang harus dijalankan selama mendampingi si ibu, ya supaya pendampingnya tidak tertular, ya begitu pula si bayi juga tidak tertular dari ibu juga. Jadi bagaimana memutuskannya untuk rawat gabung, rawat terpisah tentu saja sangat tergantung pada kondisi ibu ya, kemudian juga kondisi lokasi dari ruang isolasinya ya. Secara umum indikasinya itu sebenarnya sama dengan penyakit yang lain. Ya. Jadi ini kalau kita lihat ya, kalau mau rawat gabung prinsipnya selalu ada protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh si ibu ya. Ibu harus selalu menggunakan masker bedah pada saat menyusui. Kemudian ini ya cuci tangan ya. Nah, cuci tangan ini kalau misalnya tidak ada hand sanitizer ataupun hand towel ya, antiseptik, maka bisa dengan mencuci tangan dengan sabun ya. Jadi sebelum dan sesudah menyusui bayinya. Kemudian diusahakan ada jaga jarak ya. Jadi jangan disanding. Jadi bayinya itu jangan ditaruh di sepanjang hari di dekat si ibu ya. Jadi usahakan memang ibu itu mendekat ke bayi jika memang akan ada perlunya gitu ya. Jadi apakah itu akan menyusui, apakah itu akan mengganti popok dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini yang kami adaptasi di Rumah Sakit Sarjito ya, kita menggunakan inkubator sebagai isolat. Jadi sebagai tambahan isolasi untuk si bayi ya, dan mengusahakan untuk si bayi itu bisa berjarak dari ibu. Kalau tidak ruangannya terlalu sempit ya, bisa juga salah satu ininya adalah menaruh box ya ataupun si inkubator itu di daerah kaki bednya ya, sehingga itu supaya ada jarak, kita bisa lebih menjaga jarak antara ibu dengan bayinya ya. Ya, jadi ini kalau kita lihat ya evaluasi rawat gabung itu ternyata memang kita melihat memang praktek rawat gabung itu aman ya untuk bayi yang lahir dari ibu dengan SARS-CoV ya. Jadi
cukup aman dan asal ada syaratnya tadi ya, harus dengan protokol kesehatan. Dan sebenarnya praktek rawat gabung ini sembari kita melatih ibu ya untuk bagaimana ibu ini harus bersikap pada saat nanti isolasi mandiri ya. Jadi setelah dipulangkan kan ibu akan melakukan isolasi mandiri ya. Nah, ini tetap sama. Jadi jangan kemudian ditinggalkan. Praktek protokol kesehatan ini harus terus dilakukan hingga si ibu ini selesai isolasi mandiri. Ya. Nah, kalau rawat terpisah tentu saja akan lebih banyak sumber daya yang kita butuhkan, sumber daya untuk bagaimana nanti memerah ASI-nya, yang mentransport ya karena ruangannya terpisah, siapa yang nganter, siapa yang akan ngasih ke bayinya, bagaimana peralatan perah dan sebagainya ya. Jadi rawat terpisah memang relatif akan lebih repot sebenarnya. Ya. Jadi apa yang perlu kita ingat ya secara umum kalau mau menyusui. Dr. Alifah mengingatkan waktu tinggal 5 menit lagi. Ya, terima kasih. Jadi saya lanjutkan untuk ibu yang akan menyusui bayinya ya. Seperti tadi ya, menggunakan masker, mencuci tangan. Nah, ini ya menghindari praktek yang tidak benar ya, sering memegang daerah wajah baik mata, mulut, hidung, ataupun kalau sudah pakai masker juga ya jangan yang sering tuh kita membetulkan masker kita ya. Padahal kalau kita sudah menggunakan masker, daerah yang di luar ini adalah daerah yang kotor. Jadi jangan kita harus biasakan untuk tidak memegang si masker ini. Karena begitu kita pegang ya kita memegang daerah kotor. Kalau kita habis pegang harus segera cuci tangan. Gitu ya. Kemudian juga sering membersihkan daerah area permukaan yang habis kita sentuh. Ya, ini tambahannya yang dari UNICEF ya. Jadi selain 4 yang pokok tadi, ya, ada beberapa hal yang harus ditambahkan ya untuk protokol kesehatannya. Yang pertama adalah bagaimana kita membersihkan semua peralatan minum seperti pompa ASI ya sebelum dan sesudah menggunakan. Kemudian bagaimana kita melaksanakan yang disebut sebagai respiratory hygiene ya, bagaimana kita bisa menghindari batuk atau bersin di depan bayinya ya, atau jika kita mau batuk dan bersin itu harus ditutup ya. Kalau kita sudah menggunakan masker ya itu sudah sebagai penutup ya. Tapi kalau kita tidak punya masker ya, maka ya kita setelah pada saat batuk bersin harus ditutup, dan setelah batuk dan bersin harus cuci tangan. Kemudian yang berikutnya ini ya, orang tua tidak tidur di satu tempat tidur bersama bayi. Jadi jangan disanding bayinya. Usahakan tetap ada jaga jaraknya ya. Kemudian kalau ibunya itu merasa tidak sehat, maka sebenarnya untuk tetap menyusui itu akan lebih memudahkan ya, dan akan lebih mengurangi stres dari si ibu daripada dia disuruh memerah ASI ya. Karena sebenarnya dengan memerah ASI itu tadi kembali lagi dia harus repot untuk membersihkan semua peralatan minum. Jangan sampai justru si ASI itu terkontaminasi dari droplet si ibu. Ya. Kalau ibunya itu merasa terlalu sakit untuk sangat berat gitu ya gejalanya untuk menyusui ataupun memerah ASI, maka kita bersama sebagai tenaga kesehatan harus bisa mendukung untuk bisa si ibu ini nantinya mendapatkan proses relaksasi setelah si ibu sembuh. Ya, dan jika tersedia dapat dipertimbangkan penggunaan ASI donor. Ya, kemudian pencucian peralatan ini harus dengan air panas, sabun, dan bisa dibersihkan setiap sebelum menggunakan. Ya, jadi kita bisa bayangkan kalau itu menggunakan pompa ASI maka itu akan sangat repot sekali. Ya, ini adalah video ya dari WHO. Bagaimana dari WHO ini kita bisa lihat ya. Nah ini kalau batuk, pilek harus selalu ditutup ya. Selalu cuci tangan.
ya, ditutup kalau batuk pilek, kemudian cuci tangan kembali setelah menutup, ya. Kemudian membersihkan, ya, alat-alat yang habis kita sentuh. Nah, ini masker, jika memungkinkan ya diusahakan menggunakan masker. Nah, kalau tidak ada masker, ini WHO ngomong tetap akan lebih bagus si ibu itu tetap menyusui bayinya daripada si ibunya terpisah dari bayinya. Ya, jadi artinya WHO pun tetap menganjurkan untuk tetap menyusui, tetap melakukan skin to skin kontak, dan tetap untuk rooming in, rawat gabung dengan tadi ya ada beberapa protokol kesehatan yang harus dilakukan. Ya, nah ini beberapa alternatif nih untuk menyusui. Ada banyak sekali pertanyaan biasanya. Apa ya yang kalau memang ini harus terpisah karena ibunya sakit, ya sebenarnya secara umum seperti halnya kita memberikan tata laksana untuk ibu yang sakit ya dan tidak bisa menyusui bayinya. Jadi yang pertama pilihannya adalah ASI donor, yang kedua mencarikan ibu susu, ya, yang ketiga baru pengganti, ya, artinya susu lain ya sebagai sumber yang terakhir. Ya. Kemudian yang berikutnya ya ini terkait dengan kunjungan neonatus ya, kita bisa menggunakan MTBM ya teman-teman. Ini adalah tools alat yang cukup sederhana dan bisa mengidentifikasi apakah si bayi itu sakit atau tidak. Nah, yang topik berikutnya adalah terkait dengan uji virusnya. Kapan ya dan pakai apa? Pertama, ujinya adalah menggunakan RT-PCR. Kapannya adalah usia minimal 24 jam. Kalau si bayi itu asimptomatis dan ibu dan bayi direncanakan pulang sebelum 48 jam, maka bisa dilakukan uji RT-PCR itu cukup 1 kali. Nah, kapan itu 1 kalinya? Di antara rentang 24 sampai 48 jam. Nah, ini kalau memungkinkan, ini yang mungkin di kebijakan kita belum bisa terwadahi adalah kalau bisa dievaluasi pada usia 3 minggu supaya apa? Kita harus melihat apakah si bayi ini mendapatkan infeksi dari lingkungan sekitar. Ya. Nah, kemudian untuk kalau pulang ya, maka pemantauannya kalau ibunya kemudian isolasi mandiri itu bisa dijalankan melalui telemedicine ya, telepon ataupun kalau memang ada poli khusus COVID maka bisa juga untuk tetap datang ya, tetapi sebaiknya pada saat dilakukan isolasi mandiri ya alternatif telepon dan telemedicine lebih kita ambil ya daripada meminta si ibu untuk tetap langsung datang. Nah, kapan si ibu itu diminta langsung datang? Kalau dia mendapati tanda-tanda bahaya. Ya. Kemudian ya ini yang terakhir ya pada prinsipnya untuk perawatan esensial neonatus ibu COVID ini ya, itu mulai dari persiapan ya sebelum bayinya itu dilahirkan, kemudian penanganan pada saat bayi baru lahir ya, kemudian pada saat lahir dan juga setelah lahir. Kemudian prinsip perawatan esensial neonatus ini tetap dilakukan di masa pandemi dengan memperhatikan aspek perlindungan ya, tidak hanya untuk si bayinya, tidak hanya untuk ibunya, tetapi juga kita sebagai petugas kesehatan ya, sehingga semua yang terlibat itu akan bisa tetap sehat. Saya kira mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Alifah atas paparannya secara sangat jelas ya. Untuk sesi selanjutnya adalah diskusi atau tanya jawab. Untuk diskusi ada 1 pertanyaan, Dok. Pertanyaan dari Ibu Andriana. Jika ibu positif, boleh tidak untuk dilakukan inisiasi dini atau langsung dipisah saja, tidak roaming in?
Ini kondisi ibu dan bayi KU baik-baik semua. Monggo Dokter Alifah untuk menjawab. Ya, seperti yang tadi saya haturkan ya. Jadi sebenarnya kalau ibu dan bayinya baik-baik semuanya, ya untuk apa kita pisah gitu ya. Tadi sudah saya perlihatkan bahwa bahkan IMD aja tetap dilakukan sebenarnya ya. Rooming in juga tetap dilakukan. Kalau kita pisah itu akan lebih, kita harus menyiapkan banyak infrastruktur Bu. Apalagi kalau ini ibunya pulang ya, ibunya isoman ya, maka si bayi kan nggak bisa merawat dirinya sendiri. Berarti kita harus mencarikan pengasuh. Itu kalau mau dipisah. Pengasuhnya harus kita screening betul kesehatannya ya. Apakah si pengasuh ini benar-benar bebas dari COVID juga apa enggak? Yang sering lingkungannya atau calon pengasuh ini ternyata malah juga sakit, tetapi dia nggak ada gejala. Nah itu hal-hal seperti itu justru akan bisa berbahaya untuk si bayinya. Ya, jadi sebenarnya selama si ibu ini kita rawat, ya kita rooming in, kita rawat gabung, itu adalah latihan bagi si ibu untuk melanjutkan perawatan bayinya selama dia isolasi mandiri di rumah, sehingga ibunya ngerti apa yang harus dilakukan, apa yang harus diamatin. Kata? Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya masih ada 3 Dok pertanyaan. Oke. Saya bacakan sekaligus ya. Dari Ibu Silveria, jika KU ibu yang jika KU ibu yang terkena COVID-19 tidak baik, bagaimana cara bayi mendapatkan ASI yang optimal untuk pertolongan pertamanya? Kemudian dari Ibu Saki Natunisa, izin bertanya Dok, bagaimana jika Bu Sui mengkonsumsi antivirus karena terpapar COVID? Apakah boleh menyusui? Antivirusnya Favipiravir. Kemudian dari Ibu Sri Wahtini, mohon bertanya, seandainya ada bayi yang terpapar COVID dan belum mendapatkan imunisasi BCG, kapan boleh diberikan imunisasi BCG-nya? Satu lagi Dok, mohon maaf, tambah satu lagi. Dari Ibu Heni Sidyastuti, jika bayi atau balita terkonfirmasi, kapan bisa diberikan imunisasi dasar? Apakah rentan waktu kalau apakah rentan waktu ya? Oh, rentan waktunya Dok. Kemudian berapa minggu setelah sehat? Makatan Dok. Ya. Ada Dokter Alifah. Pertanyaan terkait bagaimana memberikan ASI-nya Bu Silveria dulu ya. Jadi kalau ibunya itu sakit ya, kondisinya bergejalanya itu sakit, apalagi sakit berat, dan berarti kan kita harus memisah si ibu dengan bayi ya. Nah, pertolongan optimalnya gimana? Yang pertama, kita sebagai tenaga kesehatan itu bisa tetap membantu untuk si ibu ini memerah ASI-nya ya, supaya apa? Supaya tidak timbul masalah yang baru Bu, seperti misalnya payudara bengkak, kemudian mastitis ya, jadi tetap diperah ya. Nah, kalau kita harus melihat protokol bagaimana kita tetap bisa aman melakukan memerah ASI di masa pandemi ini ya. Nah, ini memang agak sulit, di mana kalau ruang isolasinya itu ya itu bercampur gitu, apalagi kalau itu di ICU ya. Di ICU itu kebanyakan mereka menggunakan oksigen yang sangat tinggi, jadi pakai HFNC misalnya, high flow nasal kanul misalnya. Nah itu aerosol semua ya. Jadi akan sangat sulit untuk bagaimana kita bisa menjaga perahan ASI ini untuk tidak terkontaminasi ya. Nah ini memang kita ada tantangan tersendiri untuk terkait itu ya. Yang kedua, selama ini belum ASI perahnya ini kita belum yakin betul kita bisa mampu untuk